Halo adik-adik, selamat datang kembali di kanal cerita kita. Hari ini kita akan berpetualang ke dalam hutan yang lebat bersama seekor hewan yang sangat terkenal kecerdikannya. Siapa lagi kalau bukan si kancil di sebuah tepi hutan yang sangat hijau dan asri. Hiduplah seekor kancil kecil yang lincah. Ia senang sekali melempet-lampet ke sana kemari, menikmati segarnya udara pagi, suara kicauan burung bersahutan, dan angin sepoi-sepoi membuat daun-daun menari. Wah, sungguh suasana yang sangat ceria. Kancil ini memang terkenal sangat cerdik, tapi sayangnya ia juga suka sekali menjahili temon-temonnya di hutan. Tidak jauh dari tempat kancil bermain, di tengah padang rumput yang luas, tampak seekor kerbau yang besar dan gagah. Ia sedang asyik menikmati sarapannya, merumput dengan sangat tenang dan santai. Kerbau ini terkenal baik hati dan suka menolong, tapi ia sedikit polos dan mudah percaya pada orang lain. Melihat kerbau yang sedang sendirian, sebuah ide jahil pun muncul di kepala kancil. Dengan langkah perlahan tapi pasti, kancil mendekati kerbau. Ia memasang wajah semanis mungkin dan berkata dengan suara yang dibuat-buat ramah, "Hai kerbau sahabatku, sedang apa kau di sini?" "Rumput di sini kelihatannya sudah kurang segar ya." Kerbau yang lugu itu mengangkat kepalanya dan menjawab, "Oh, hai kancil, aku hanya sedang sarapan. Menurutku rumput di sini cukup enak kok." Kancil menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Ah, tidak, tidak. Aku tahu sebuah tempat rahasia di mana rumputnya jauh lebih hijau, lebih lebat, dan rasanya jauh lebih enak dari ini. Maukah kau kuantar ke sana? Sebagai teman yang baik, aku ingin berbagi tempat istimewa itu denganmu." Pujuk kancil dengan rayuan mautnya. Mendengar tawaran yang begitu menggiurkan, mata kerbau langsung berbinar-binar. Tanpa berpikir panjang, ia langsung percaya pada ucapan manis kancil. "Benarkah kancil? Wah, kau baik sekali. Tentu saja aku mau. Ayo, antar aku ke sana," jawab kerbau dengan penuh semangat. Dengan senyum licik yang tersembunyi, kancil pun berjalan di depan, memandu kerbau. Mereka berjalan melewati pepohonan rindang dan semak belukar. Kerbau yang polos mengikuti setiap langkah kancil dengan penuh harap, membayangkan lezatnya rumput hijau yang dijanjikan. Namun, ternyata kancil tidak membawa kerbau ke padang rumput impian. Ia justru membawanya ke tepi sebuah sungai yang airnya tenang, namun dasarnya penuh dengan lumpur yang pekat. Kerbau merasa sedikit bingung. "Kancil, di mana padang rumputnya? Kenapa kita malah ke sungai?" Kancil tertawa kecil dan menunjuk ke arah sungai. "Sabar, sahabatku. Harta karun sesungguhnya ada di sini. Begini kerbau, kau kan besar dan kuat. Coba deh, kau masuk ke dalam lumpur itu. Lalu, gunakan kakimu yang kuat itu untuk mengaduk-aduk lumpurnya sekuat tenaga. Kalau kau melakukannya, ikan-ikan segar yang bersembunyi di dasar lumpur pasti akan pusing dan melompat keluar ke permukaan. Nanti, aku akan dengan sigap menangkapnya untuk kita makan bersama." Jelas kancil dengan sangat meyakinkan. Sekali lagi, kerbau yang baik hati itu percaya begitu saja. Ia berpikir ini adalah cara yang cerdas untuk mendapatkan makanan lezat. Tanpa ragu, ia pun melangkahkan kakinya yang besar masuk ke dalam sungai berlumpur. Piur, dengan sekuat tenaga, ia mulai mengginjak dan menggadek-gadek dasar sungai. Lumpur pun menjadi sangat keruh dan bergolak. Benar saja, beberapa ikan yang pusing mulai melompat-lompat ke permukaan air. Melihat itu,
Kancil dengan cepat dan gesitnya langsung melompat dan menangkap ikan-ikan itu satu persatu. Hahaha, berhasil, berhasil! Sorak kancil kegirangan sambil menumpuk ikan hasil tangkapannya di tepi sungai. Sementara itu, kerbau sudah mulai merasa sangat lelah. Tenaganya terkuras habis untuk mengaduk lumpur. Ia berhenti sejenak sambil torenggengga dan melihat kancil yang sedang asyik memanggang dan memakan ikan-ikan hasil tangkapan mereka dengan lahap. Kerbau tidak mendapatkan apa-apa selain badan yang kotor penuh lumpur dan rasa lelah. Dengan polos ia bertanya, "Kancil, aku sudah lelah. Lalu, mana bagian untukku?" Kancil yang sedang enak-enaknya makan hanya tertawa pura-pura. Hehehe, tenang saja sahabat. Tentu saja ada bagian untukmu. Nanti ya. Nanti pasti kebagian kok. Setelah berkata begitu, kancil dengan cepat mengumpulkan sisa ikan dan langsung lari turburit-berit kabur masuk ke dalam hutan, meninggalkan kerbau yang kebingungan sendirian. Perlahan, kerbau pun keluar dari sungai berlumpur. Ia menatap ke arah kancil yang sudah menghilang. Akhirnya, ia sadar bahwa dirinya telah ditipu mentah-mentah. Dengan perasaan sedih dan kecewa, ia berkata pada dirinya sendiri dengan lirih, "Aku telah dibohongi. Ternyata aku terlalu mudah percaya. Lain kali, aku harus lebih berhati-hati. Tidak semua kote-kota manis dan janji yang indah itu benar-benar tulus." Nah, adik-adik, dari cerita kancil dan kerbau tadi, kita bisa belajar sesuatu yang sangat penting. Kita harus selalu waspada dan jangan mudah percaya begitu saja pada omongan orang. Apalagi kalau tawaran itu terdengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Selalu gunakan akal dan pikiran kita untuk menimbang baik dan buruknya, supaya kita tidak mudah ditipu seperti kerbau yang malang. Terima kasih ya sudah mendengarkan cerita hari ini. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan kanal ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.